فاتح رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء والمرسلين وأولياء الشهداء والصالحين والدين الهدي من شيخنا أجمعين ثم إلى الفاتح أن الله يفتح علينا فتوح العارفين أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإهلاث واليقين ثم إلى روح العلماء والعاملين وأولياء الصالحين ووالدين الحاضرين من شيخنا أن الله يكبر من الجميع ويعفو عن الجميع ويسهل عن الجميع في الدين والدين والآخرة كما أسلفنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syarihis sudur wa muyassiril umur wa dafi'is syurur wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikil ghafur wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh badrul budur wa ma'dinil fadli wan nur. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi yaumin nusyur wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Fali rabbi kullu hamdin jalla ayyah surahul adi idhabana bil wujudil mustafa hadi Muhammad amma ba'd. Pertama dan paling utama, marilah kita haturkan dasa puja beserta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana puja dan puji tersebut tidak bisa kita hitung dengan bilangan maupun hitungan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat Islam, iman, ihsan, sehingga pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di majlis yang mulia ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk bersama-sama di dalam umur yang panjang, sehat walafiat, dianugerahan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan pemahaman agamanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan buat junjungan Nabi agung kita, basyaran lakal basyar, hakikatnya seperti manusia akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Siapa lagi kalau bukan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibba al-kiram, kemarin kita membahas tentang ma'ul qalil wa ma'ul kathir, air yang banyak dan air yang sedikit. Nanti di belakang bakal kita bahas pembahasan tentang air. Kemarin sudah kita jelaskan, adapun air an-nazil minas sama, air yang turun dari langit itu ada 3 macam. Adapun kharaja minal ard atau naba'a minal ard, air yang keluar dari bumi ada 4 macam air. Nah, jadi sesuatu yang turun dari langit yang 3 macam kemarin, air ma'ul matar, ma'ul thalaj, ma'ul bard, air hujan sama air salju, embun. Ya, thalaj itu air salju, barat itu air embun. Au kharaja minal ard, yang keluar dari bumi ada 4 macam. Kemarin ma'un nahar, ma'ul bahar, air sungai, air laut. Ma'ul bi'ir, air sumur. Ma'ul ain, air mata air. Ini yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit, ataupun yang turun dari langit, ataupun yang keluar dari bumi. Ini dikatakan namanya mutlak. Ya, air mutlak. Nah, ini nanti kita bahas tentang air mutlak. Sebelum kita masuk pembahasan tentang air dan ada beberapa macam di dalam air tersebut,
Pertama ada air tahir fi nafsihi wa mutahhir li ghairihi. Dia air suci buat dirinya dan mensucikan untuk orang lain. Atau dalam bahasa kita suci dan mensucikan. Ada juga tahir fi nafsihi ghairu mutahhir li ghairihi. Ada airnya suci buat dirinya atau airnya memang suci, akan tetapi dia tidak bisa mensucikan orang yang menggunakannya. Yang ketiga ada namanya ma'ul musta'mal. Air musta'mal. Nanti bakal kita terangkan apa itu air musta'mal. Yang terakhir adalah ma'una najis. Air najis. Ala kulli hal. Di dalam kitab Ibn Qasim disebutkan 4 macam. Nah, tapi di dalam kitab yang lain itu cuma tiga macam digabung menjadi satu. Yang terakhir ma' najis dan air musta'mal. Sebelum kita masuk, kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya antara air yang turun dari langit atau air yang keluar dari bumi, yang mana murni 100% halalnya, yang langsung jatuh dari langit. Yang keluar dari bumi halal atau enggak? Tapi wasilah, perantaranya saja. Kadang keluar mata airnya di tanah si fulan. Kita ngambil air tapi enggak izin, sama saja maling kan, curi. Kalau yang turunnya dari langit, itu langit siapa yang punya? Yang punya Allah. Hatta bumi juga yang punya Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia, ya tanah hak milik Allah, bumi ini semua segala isinya itu milik Allah, tapi dibuat sertifikat. Ya, sertifikat tanah. Tanahnya dibuat di situ. Hak miliknya bukan kita. Yang namanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang kita buat sertifikat atas nama kita, ujung-ujungnya ya kita tinggalkan juga. Tidak dibawa sertifikat dalam kuburan kan? Ada yang bawa sertifikat? Tidak. Hatta gelar pangkat kita, jabatan kita juga tidak masuk ke dalam kuburan kita, tidak ikut dia. Yang ikut hanya amalan-amalan yang kita lakukan. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang turun dari langit itu 100% kehalalannya. Jadi kalau sesuatu yang jatuh dari langit jangan takut. Ya, kita jangan takut. Kadang-kadang hujan lari, kadang-kadang hujan bersingit dia. Padahal rahmat Allah tuh turun kepada kita. Kalau orang Hadramut kalau kena hujan, dikejarnya hujan. Dia pengen mandi. Di Hadramut hujannya 1 tahun sekali. Hujannya rintik-rintik cuman. Nah, itu Masya Allah. Beda maka di Indonesia itu Sumatera disebutkan Sumatera itu awalnya dhu. Dhu itu sahibul hal, dhu mator. Mator itu dhu matra. Asal Sumatera itu dhu mator. Dhu mator yang selalu sering hujan. Maka dikatakan Sumatera. Awalnya dhu mator. Ala kulli hal. Nah, sekarang timbul pertanyaan, yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi, mana mulia? Yang paling agung, yang paling mulia, langit atau bumi? Langit. Betul? Muktamad. Ya, ada perbedaan antara ulama yang mengatakan, ada yang mengatakan langit yang mulia. Karena kenapa? Di situ ada arsy, ada kursi, ya, jannah dan yang lain semuanya. Ya, lengkap di dalam. Ada yang mengatakan bumi yang mulia. Karena kenapa bumi kok bisa mulia? Karena di dalamnya dimakamkan, diinjak oleh para nabi dan rasul. Begitu juga di mana tempat dimakamkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jasad yang di dalamnya ada jasadnya Rasulullah, itu buk'ah, tempat yang paling mulia dan yang paling agung. Beda ya, arasy, ya, singgasana. Begitu juga jannah dan yang lainnya,
itu lebih agung dan paling luhur, paling mulia adalah makam yang mana di dalam tanah tersebut bersemayam daripada jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terkadang ada orang yang pergi haji umroh. Kalau ditanya ente kalau pergi umroh, pergi haji ngapain? Ada yang bilang ana mau ibadah. Ada yang bilang kalau ana pergi haji agak balik panggil Pak Haji. Balik panggil Ibu Haja. Alhasil ada macam-macam tergantung niat masing-masing. Maka Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, Habib punya guru Sultanul Ilim wal Ulama, beliau mengatakan ketika kalau anda pergi haji ataupun umrah, kalau ada yang bertanya mau ngapain Pak? Saya niat pergi haji dan umrah, saya niat apa? Niat ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena saya tidak tahu tata cara, kewajiban rukun haji dan sesuatu yang diharamkan di dalam haji, dan tidak tahu Islam, iman, dan tidak tahu mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali perantara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama kayak orang memberi. Kalau ada orang yang karim, yang mulia, yang biasa memberi orang misalnya. Oh si fulan itu orangnya Masya Allah, baik orangnya. Sudah itu orangnya pemurah, dermawan itu orang. Pantas tak dapat pujian seperti itu? Pantas. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam suatu riwayat menyebutkan bahwasanya man lam yadhkurin nas, barang siapa yang tidak syukur kepada manusia, maka dia lam yashkurillah, maka dia tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perantaranya. Sama kayak ibadah, perantaranya kita, pintunya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita salat ibadah langsung kepada Allah, tapi perantaranya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama kayak kata orang, sudahlah enggak usah tawasul kata dia. Bid'ah itu tawasul, enggak diajarkan. Diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu kalau keluar perang, mereka ketemu Nabi, mereka jumpa sama Rasulullah, itu tawasul mereka kepada Nabi Muhammad. Ada yang tawasulnya pakai rambutnya Nabi, ditaruh di peci. Dan para sahabat dan yang lainnya mereka bertawasul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara. Ala kulli hal, ini perantara yang diperbolehkan oleh syariat, yang diperbolehkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi langit ataupun bumi, ya, karena mulia, ya, mulia mana langit atau bumi? Ala kulli hal, ada khilaf antara ulama, ada yang mengatakan langit, ada yang mengatakan bumi. Akan tetapi sepakat para ulama mengatakan di mana jasad dikuburkan di bumi tersebut, disitulah buk'ah, tempat yang paling mulia dan tempat yang paling agung. Ahibbal kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kemarin kita sebutkan afdalul miyah, paling afdalnya air. Apa air yang paling afdal? Afdalul miyah huma agad naba bainal asabi'in nabil mujtaba. Muttaba. Kemarin kita sebutkan paling afdal air adalah air yang keluar dari jari jemarinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dalam peperangan kan Nabi masukkan tangan beliau di dalam suatu wadah, airnya sedikit. Akan tetapi para sahabat itu ribuan yang ngantri, airnya tidak habis-habis. Ini keluar dari jari jemarinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yalihum ma'u zamzam, kemudian air Zamzam. Setelah itu ma' al-kautsar, air telaga yang ada di surga. Setelah itu air yang ada di Nilul Mesir, di kota Mesir. Dan begitu juga sisanya bagi al-anharu, sisa air-air sungai yang ada di muka bumi ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari
surga. Ala kulli hal. Nah, ini macam-macam di dalam air. Pertama, air tahir fi nafsihi. Air yang suci di dalam zatnya, di dalam dirinya. Kita lihat ini air. Nah, ini air ini suci enggak? Suci nih air. Boleh diminum? Boleh untuk wudu? Ada yang bilang air minum beb, boleh wudu? Yang penting dia suci dan mensucikan. Tahir fi nafsihi. Ini airnya nafsinya, zatnya air ini dia sudah suci. Tahirun li ghairihi, dan dia bisa mensucikan untuk yang lain. Ini kalau di dalam peribahasanya khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat manusia yang lain. Sama kayak air ini. Air ini dia sudah suci untuk dirinya sendiri dan dia bisa mensucikan orang lain. Hebat kan? Nah, sama seperti manusia. Kalau manusia dia bermanfaat untuk dirinya dan memberikan manfaat untuk orang banyak, maka dia manusia yang mulia, manusia yang agung. Terkadang kita untuk diri dewek beda bermanfaat. Bagaimana untuk orang lain? Lupa ya. Fatansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Lupa untuk diri dia, tetapi dia ingat kepada orang lain. Itu masih mending lah. Ya, ada yang tidak ingat sama diri, sama orang lain. Ini yang repot. Ya, sama dia lalai, sama orang lain lalai. Nah, tapi yang lebih afdal, lebih bagus adalah yang bisa memberi manfaat kepada orang lain dan dia bermanfaat. Ya, dia bermanfaat dan memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, ini dikatakan ma'ul mutlak. Apa itu ma'ul mutlak? Air yang tidak terkait atau terikat dengan sesuatu ikatan. Itu namanya ma'ul mutlak. Ada air qayyid lazim, ada qayyid manfak. Qayyid manfak ini contohnya, qayyid itu ikatan, tetapi dia ketika diambil, ya, bahasanya itu sudah berubah. Misal contoh, ada satu orang pergi ke sungai. Sampai ke sungai dia bawa air, bawa ember. Diangkat air sungai tadi, dibawanya ke WC. Dibawanya ke kamar mandi. Ada yang mau numpang mandi. Saya mau menumpang mandi. Ada air enggak? Ada air di dalam. Namanya berubah. Ditanya ada air enggak? Ada air di dalam. Di dalam kamar mandi ada air. Si penanya tadi enggak nanya lagi. Apakah air sungai? Apakah air laut? Apakah air sumur? Apa sumur bor? Enggak nanya lagi dia. Yang penting namanya itu qayyid manfak. Ketika dia sudah dikasih nama air sungai dan diangkat di dalam ember, dibawa ke kamar mandi, maka berubah namanya. Bukan air sungai. Karena kenapa? Dia sudah pisah dari tempatnya. Ya, namanya air. Intinya ini air namanya air mutlak. Yang tidak ada qayyid sama sekali. Ini qayyidnya manfak. Atau ada satu orang pergi ke laut. Ketika di laut bawa ember juga, atau disedot pakai pipa misalnya, pakai mesin, dimasukkan dalam kamar mandi. Ada air di dalam. Nah, sudah dia mandi, ketika mandi kecicip asin. Oh, ini air laut ini. Kalau dia ngelihat airnya agak kuning-kuning, oh ini air sungai ini. Nah, tapi dia sudah pisah namanya. Tidak dikatakan air laut dan tidak dikatakan air sungai. Karena dia sudah pindah dari tempat asalnya. Begitu juga air sumur. Misalnya kita datang ke rumah orang, air sumur tadi sedot pakai mesin, masukkan dalam bak. Ada air. Yang nanya yang masuk ke kamar mandi tadi bertanya, ada air apa nih? Sumur bor atau air galian manual atau air sungai dan yang lain enggak. Pasti ketika dia masuk sudah, yang penting ada air. Itu namanya ma'ul mutlak, tidak ada qayyid sama sekali. Ada yang qayyid lazim.
Qaid lazim ini dia tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Contoh apa? Contoh seperti air susu. Ini air susu ini. Bisa dipisahkan. Awalnya air putih biasa, dimasukkan susu, dimasukkan gula, dimasukkan teh di dalamnya. Diaduk menjadi satu. Bisa dipisahkan. Bisa dipisahkan, tapi dia membutuhkan waktu yang lama. Dan waktu yang lama juga tidak dipisahkan antara gula, susunya sama tehnya. Susah, repot untuk misahkannya. Itu namanya qaid lazim. Sama seperti kopi juga. Kopi, ya, masukkan gula, airnya air biasa. Awalnya mak mutlak mensuci dan mensucikan. Ketika dia sudah qaid lazim, maka dia suci akan tetapi tidak bisa mensucikan. Nah, itu namanya apa tadi? Yang pertama qaid manfak, yang kedua qaid lazim. Qaid manfak ini boleh dibuat untuk air wudu, dan qaid lazim ini tidak boleh dibuat air wudu, akan tetapi boleh dikonsumsi untuk diminum boleh. Ahibbal kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan air mutlak itu juga ada yang makruh ketika kita pakai. Ya, air mutlak dia suci dan mensucikan tetapi makruh. Apa itu? Nah, di sini disebutkan bahwasanya qad karrahu musammasan ta'athara halat ta'thiri li hayyin kurrira in fi ina'in muntabi ila nakdi bi waqtil harri la bi waqtil bardi bi badanin bi baladil harri walam yakun muayyanan walam yakhshal alam. Ada air suci dan mensucikan tetapi makruh kita pakai. Air apa itu? Di sini disebutkan oleh para ulama. Yang pertama di antaranya qad karrahu musammasan ka ta'athara, yang dimakruhkan air musammas. Apa itu air musammas itu? Air yang terkena sinar matahari. Itu air yang terkena sinar matahari, efeknya apa? Ada di dalam hadisnya, hadis dhaif ya. Hadis dhaif ini kalau dalam madhab kita Imam Syafi'i untuk fadailul a'mal. Ada hadis mengatakan tidak boleh kita gunakan air yang terkena sinar matahari, tidak boleh dipakai. Karena kenapa? Dia bakal menimbulkan penyakit baros. Baros itu penyakit belang ya. Penyakit belang. Kalau tidak percaya, ya kalau tidak percaya dengan hadis dhaif tadi, inti pakailah air yang terkena sinar matahari. Nah, kaki kalau sudah belang baru percaya. Ya, sudah belang baru percaya. Sama seperti ada satu kisah, satu syekh ya. Syekh ini guru besar di Makkah Al-Mukarramah. Guru besar, Masya Allah. Muridnya banyak. Sampai apa? Sampai dia membaca ada satu hadis ketika seseorang ya, mendahului daripada solatnya imam. Di dalam hadis itu disebutkan, maka halallahu ra'sahu ra'sal himar. Maka Allah akan merubah kepalanya seperti kepala keledai. Wa fi riwayatil ukhra, di dalam riwayat yang lain mengatakan dirubah ra'suhu ra'sul kalb. Kepalanya seperti kepala anjing. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita bermakmum dengan satu imam, itu imamnya sudah ruku, thama'ninah, baru kita ruku. Imamnya i'tidal, baru kita i'tidal. Imamnya sujud, sudah mantap, baru kita sujud. Itu namanya makmum. Kalau tidak mau, inti jadi imam suruh mundur. Ya. Nah, jadi ala kulli hal. Jadi intinya kalau makmum itu kalau imamnya turun ya dia turun. Ya, imamnya salam baru dia mulai salam. Akan tetapi tidak boleh mendahului salatnya imam. Ya. Itu di dalam hadis. Si syekh ini mengatakan ini hadisnya dhaif ini. Tidak percaya saya, kata dia. Akhirnya setiap salat dia dahuluin imam terus. Yang tidak boleh itu mendahulukan beberapa rukun dengan imamnya.
Tapi kalau berbarengan dengan imam sah, tapi hukumnya makruh. Makruh itu ya mukhbitul amal. Makruh itu menghilangkan daripada pahala berjamaah. Alhasil dilanggengin sama syekh ini. Karena mungkin wallahu a'lam ya. Mungkin dia guru besar, banyak baca kitabnya, pengalamannya banyak, tapi adabnya yang tidak ada. Adabnya dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada adabnya. Alhasil diberikan Allah cobaan, kepalanya dirubah oleh Allah seperti kepala keledai. Bukan seperti kepala keledai, memang kepala keledai dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhasil sampai tenangis-nangis dia, sampai pengajian ini mau ditutup. Tapi ala kulli hal, ini dia pakai tabir. Pakai tabir, pakai tirai ditutup, dia ngajar. Di santrinya di luar semua, dia pakai tirai. Alhasil ada satu santri, kadang-kadang kan santri ini ada satu yang nyeleneh-nyeleneh. Yang hobi, ngapalah syekh ini kok ditutup-tutup. Kan kita sama-sama laki-laki, bukan perempuan. Ya kalau perempuan memang dianjurkan ditutup. Ya jangan sampai kelihatan. Ini laki-laki sama laki-laki kok ditutup. Alhasil ngintip-ngintip si santri tadi. Dipanggil sama syekh tadi. Ta'al, masuk ente. Pas dibuka kepala syekhnya tadi, kepalanya keledai. Terkejut santrinya tadi. Alhasil syekhnya nangis. Dia cerita bahwasanya saya pernah baca satu riwayat Nabi SAW mengatakan bahwasanya orang yang mendahulukan solatnya daripada imam, maka halallahu ra'sahu ra'sul himar, maka Allah akan merubah kepalanya kepala keledai. Saya tidak percaya, kata syekh tadi. Maka saya langgengkan solat dengan imam, saya duluan dari imam. Dirubah kepala saya, kepala keledai. Karena kenapa? Karena adabnya seorang makmum kepada imam. Adabnya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semuanya ada adab dan khusus di antara ibadah-ibadah tersebut. Ahibbal kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci di dalam hal tersebut, hadisnya memang dhaif di dalam memakai air yang terkena sengatan atau sinar matahari bakal menyebabkan penyakit baros. Ada ulama mengatakan karena penyakit baros, karena dia ada zuhumah. Zuhumah itu ada karatan. Jadi air kalau kita tampung di wadah, itu di atasnya itu kadang karatan. Ada karat-karat warna-warna kuning dia, kayak berminyak-minyak gitu. Nah, itu kalau terkena sinar matahari. Kalau tidak percaya, pakailah air itu. Kalau sudah penyakit baros dapat, baru dikasih tahu. Ya, ini memang hadis dhaif. Tapi kalau dalam madhab kita Syafi'i, fadhailul a'mal. Ya, hadis dhaif diperbolehkan untuk fadhailul a'mal, tetapi untuk fatwa itu tidak untuk fatwa tidak diperbolehkan. Kalau untuk fadhailul a'mal diperbolehkan. Kayak talabul ilmi faridatun minal muslimin wal muslimatin itu. Menuntut ilmu hath. Untuk apa? Untuk menyemangatkan orang menuntut ilmu. Utlubul ilma minal bisin. Utlubul ilma minal mahdi ilallah ilallahdi. Ala kulli hal. Jadi ini hadis-hadis dhaif, fadhailul a'mal boleh. Sudahlah. Berarti ini bakal menyebabkan penyakit baros. Tidak usah dipakai. Kalau tidak percaya, ya sudah. Mungkin tergantung etikot keyakinan masing-masing. Ya, percaya sama diri dewe atau percaya dengan hadisnya Nabi. Hadis Nabi, hadis dhaif itu hadis, tetapi periwayatnya saja yang cacat. Kecuali kalau hadis maudhu. Kalau hadis maudhu memang tidak boleh. Untuk fadhailul a'mal tidak boleh, untuk ceramah tausiah juga tidak boleh, untuk fatwa apalagi. Dan begitu juga untuk amal ibadah juga tidak boleh. Qad karrahul musammasan ta'athara, setelah itu disebutkan qad karrahul musammasan ta'athara halat ta'thir. Dalam keadaan dia panas.
Dalam keadaan dia panas, ini dimakruhkan untuk kita gunakan. Yang pertama tadi apa? Air yang terkena sengatan sinar matahari. Yang kedua, air yang bekas panas matahari. Itu yang kedua. Dimakruhkan untuk kita gunakan. Setelah itu, infi'ina in muntabi'in. Di dalam wadah atau tempat yang memang dibuat, dicetak. Ada yang dari seng, ada yang dari tembaga, ada yang dari aluminium, ya, drum dan sejenisnya. Itu kalau biasa kalau kita pakai drum, yang pakai seng dan yang lainnya, itu karatannya kelihatan biasanya. Dia nimbulin karat di dalamnya. Kecuali kalau tempat wadah penampungan airnya terbuat dari emas dan perak. Kalau emas dan perak itu bersih, murni dia tidak bakal menimbulkan karatan, kecuali kalau emasnya memang emas campuran, atau misalnya peraknya perak campuran dengan besi, itu tetap keluar dia karatnya. Kalau dia murni emas, maka dia tidak bakal keluar karatnya. Sama seperti di zaman sahabat ketika perang hidungnya terpotong. Jadi datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini anak punya hidung ini ya Rasulullah, bisa enggak ditaruh emas, ditempel sama emas. Sudah itu baru dipasang kulit lagi. Itu di zaman dulu lebih canggih daripada zaman sekarang. Boleh kata Nabi, ditaruh sini emasnya. Karena kenapa? Karena emas itu dia tidak bakal mengeluarkan efek karat di dalam hidung sahabat tadi. Kalau emasnya murni. Kalau misalnya ditempel, ditaruh misalnya ditaruh seng misalnya di sini, atau cor misalnya, coran dan yang lain lah, zat-zat kimia dan yang lain, dia bakal mengeluarkan karat ataupun lendiran yang bakal keluar. Kalau dia emas murni, maka dia tidak bakal keluar karat-karatan dan yang lainnya. Jadi 1, 2, 3. Kapan infi'ina in muntabi la naqdin, selain daripada emas dan perak. Setelah itu disebutkan infi'ina in muntabi la naqdi biwaqtil harri, di waktu yang panas. Setelah itu bibadanin, di tubuh. Jadi kalau kita pakai airnya di tubuhnya kita, itu tidak boleh, maka bakal menyebabkan penyakit baros, belang. Ya, kalau belang zebra bagus. Ya. Tahu zebra? Ya, zebra itu kalau belangnya hitam putih bagus. Kalau kita ya hitam putih kurang bagus. Maka kadang-kadang ada sebagian orang kita lihat ada penyakit belang di kakinya, di tangannya, di wajahnya. Itu mungkin dia pakai air yang musammas itu. Bibadanin, di badan. Kharaja bihi, keluar daripada perkataan badan, jasad tubuhnya kita, pakaian. Kalau untuk pakaian boleh. Kita nyuci baju, ya masukkan dalam mesin cuci, untuk nyuci boleh. Karena pakaian tidak belang dia. Yang tidak boleh itu di tubuhnya kita. Tubuh dhahir. Setelah itu bibadanin, bibaladil harri, di daerah yang panas. Indonesia panas atau tidak? Panas? Tidak. Balad har itu seperti di Hadramut, di Hijaz. Itu memang 24 jam panas. Jangankan daerah wilayahnya, anginnya saja Masya Allah. Kalau kita jalan di Hadramut itu, kalau musim panas, angin itu kayak nampar-nampar wajah. Panasnya na'udzubillah. Malam juga kita kira bakal dingin, tetap panas. Karena lantai semuanya itu panas semua. Dia mengeluarkan uapnya itu, uap panasnya keluar. Maka di Hadramut itu mayoritas rumah pakai mukayyib, pakai AC semua. Ya pakai AC. Ada yang pakai kipas lah, kipas paling sedikit. Kalau misal musim panas tak ada kipas angin, tidak ada AC, na'udzubillah min dzalik, panasnya. Itu di daerah yang panas. Kalau di Indonesia panas atau tidak? Di Indonesia tidak
tidak panas. Makruh tak kita pakai? Tidak makruh, tapi antisipasi kalau bisa jangan digunakan. Maka banyak di toko-toko itu dia buat kadang wadah air, jarang yang terbuat dari seng atau yang dari tembaga, dari baja, itu jarang. Kebanyakan dari plastik. Kalau plastik aman dia. Ya, plastik masih aman. Kalau dia dari seng, tembaga, ini yang bakal mengeluarkan zuhumah, karatan. Karat inilah yang bakal menimbulkan penyakit baros. Setelah itu bibaladil har walam yakun muayyanan. Tidak ada yang lain lagi misalnya. Pakai air yang kena sinar matahari di daerah yang panas. Itu kami waktu itu pernah waktu ke Hadramut tidak ada air lagi, atau daerahnya memang panas seperti Mekah, Madinah misal panas, tidak ada air lagi kecuali air yang itu, air musammas tadi. Boleh tidak dipakai? Walam yakun muayyanan, kalau tidak ada kecuali air itu maka wajib kita gunakan air musammas tadi. Nah, maka boleh dipergunakan. Lalu disebutkan lagi bibaladil harri walam yakun muayyanan walam yakhshal alam, dan tidak takut dengan bakal timbulnya penyakit baros. Jadi qoyet terakhirnya mengatakan kalau ente berani, memang hadisnya dhaif, disebutkan oleh Imam Nawawi hadisnya dhaif, ini tidak disebutkan oleh Nabi SAW, mau digunakan silakan, kalau takut ya enggak usah. Biasa kalau hadis dhaif ini kadang kalau kita timbul rasa takut, sama kayak misalnya takut sakit, ujung-ujungnya sakit. Ya, takut tidak sukses, ujung-ujungnya tidak sukses. Nah, itu karena disebabkan was-was atau karena takut. Kalau kita yakin, ini tidak apa-apa nih, boleh dipakai. Nah, begitu juga ma'ul musammas ini dilarang di dalam ilmu kedokteran. Dalam ilmu kedokteran dilarang, dalam ilmu kedokteran tidak boleh menggunakan air musammas. Itu makruh dari segi daripada hadisnya Nabi Muhammad SAW, ma'ul musammas. Dan begitu juga ada air yang dimakruhkan malahan mendekati haram. Air yang terlalu panas. Misalnya kita jerang air, mendidih airnya. Kalau bahasa kita nenggelodok airnya, ya melegak airnya, kita ambil untuk wudhu. Ya, wudhu kan kalau di Jawa-Jawa itu kan kalau orang buat gorengan kan pakai ngangkat gorengannya kan pakai tangan, dibalikinnya. Iya. Nah, kalau antum misalnya kebal, tidak masalah wudhu pakai air yang melegak tadi. Ya, kalau misalnya takut bakal melecetkan wajah, bakal merubah kulit dan yang lainnya, bakal menyebabkan penyakit, maka hukumnya haram, bukan lagi makruh. Begitu juga dimakruhkan diantaranya menggunakan syadidul burudah, air yang terlalu dingin. Dia wuduknya pakai apa? Air es, dicampur batu esnya sekalian. Biar segar kata dia. Wuduk pakai, atau mandi janabah pakai es batu. Masya Allah. Nah, itu hukumnya makruh. Maka ada sebagian mengatakan, ada orang yang misalnya yang banyak dosa atau yang ahlu maksiat, mana enak dimasukkan neraka yang berupa api atau neraka yang berupa es batu? Ya, kalau mau pengen coba yang tempat penyimpanan daging gitu nah. Penyimpanan daging antum masuk ke dalam 2 menit Itu kalau 2 menit lu satu keras gitu, kejang-kejang. Ala kulli hal, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hal-hal tersebut. Insyaallah ma'ajirna minan nari salimin.
Insyaallah kita dijauhkan dari api neraka dalam keadaan selamat. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ma'ul musammas. Jadi air musammas itu hadisnya dhaif, tapi lebih afdal jangan kita gunakan. Wabil khusus ketika tempat penampungan airnya itu terbuat dari besi. Itu biasa kalau besi atau drum itu otomatis ada karatannya. Ya kan, ada karat kadang-kadang di atasnya itu. Ah, itu yang bakal menyebabkan apa? Penyakit baros. Nah, penyakit belang. Setelah itu yang kedua, air yang tahir fi nafsihi ghairu mutahhir li ghairihi. Air yang suci untuk dirinya tetapi tidak mensucikan untuk yang lain. Air apa namanya? Ma'ul musta'mal. Air musta'mal itu dia suci untuk dirinya tetapi dia tidak bisa mensucikan orang lain. Airnya suci tapi dia tidak bisa mensucikan. Apa pengertian air musta'mal tersebut? Mastu'mila fi fardhi taharah. Air musta'mal sesuatu yang digunakan untuk bersuci dalam basuhan yang wajib. Contoh misalnya Habib wudu misalnya. Basuhan yang pertama dengan niat, ya ketika nyiram basuhan pertama netes jatuh basuhan tadi. Ini basuhan yang wajib pertama tadi itu airnya musta'mal. Jadi kadang kalau kita wudu hati-hati ya. Wudu kita hati-hati. Nah, ketika wudu angkat sini, kita wudu nawaitul wudu ala waqtil hadatsy asghar qadar baca. Wudu. Setelah wudu ini basuhan pertama netes ini. Jangan enti tampung di keran lagi. Ini keran wadah sudah tuh ini jatuh di sini. Ini musta'mal ya. Jadi agak jauh dikit. Gini. Jauh atau kepalanya diginiin. Nah, baru basuhan yang kedua. Setelah basuhan yang kedua mau netes tidak masalah. Karena dia basuhan sunnah. Kalau basuhan sunnah itu dia tidak musta'mal. Basuhan ketiga netes lagi, itu tidak musta'mal. Yang dikatakan musta'mal mastu'mila fi fardhi taharah, sesuatu yang digunakan untuk bersuci dalam keadaan taharahnya yang wajib. Sama kayak mandi janabah juga. Mandi junub kita siram rato dari kepala sampai ujung kaki, sudah selesai kira-kira rato, kita yakin rato sudah. Basuhan yang kedua, basuhan ketiga itu sunnah. Ditampung juga boleh. Basuhan kedua ketiga itu ditampung boleh. Boleh tidak dibuat wudu? Boleh. Boleh dibuat mandi junub boleh. Karena dia basuhan yang sunnah. Kalau basuhan wajib tidak boleh. Karena dia airnya musta'mal, dia suci untuk dia akan tetapi tidak mensucikan untuk yang lain. Apa namanya? Air musta'mal. Ini ada juga agak ini sedikit ya. Pembahasan yang agak kalau kita lihat di kitab-kitab. Contoh misal ketika wudu. Ketika kita wudu kita basuh nih wajah. Sudah kita basuh wajah pertama. Sudah kita selesai basuh yang pertama, sudah tuh kita balikkan lagi. Ini lepas dari wajah. Basuhannya lepas dari wajah. Sudah tuh kita tempel lagi. Musta'mal enggak? Musta'mal atau tidak? Musta'mal. Di dalam kitab Syekh Utsman At-Tungkali, ada Syekh Utsman, beliau ulama yang asalnya dari Tungkal. Bukan Tungkal beliau itu, perbatasan antara Merlung ya, daerah Merlung. Antara Tungkal ini Merlung. Beliau asalnya mula tapi dinisbatkan ke Tungkal. Syekh Utsman At-Tungkali. Beliau mengatakan bahwasanya ketika basuhan yang wajib kita lepas sudah itu balik lagi, ini air yang baliknya lagi setelahnya itu hukumnya musta'mal. Tetapi di dalam kitab-kitab yang lain dijelaskan itu tidak musta'mal. Karena kenapa?
Karena air yang musta'mal matanatsara minhu, air yang jatuh dari tetesan basuhan yang wajib. Yang dari tangan tadi netes atau enggak? Enggak kan? Dibalikkan lagi. Madama mutaraddidun, selagi dia masih berputar, masih ada di tangan, belum netes, maka dia tidak dikatakan musta'mal. Kayak mana boleh kita pakai dua pendapat? Boleh mengatakan musta'mal, tidak usah dibalikkan lagi. Ya, ambil air baru disiram. Kalau pakai pendapat yang satunya lagi, boleh langsung. Selagi airnya belum netes. Kecuali kalau antum misalnya airnya netes, ya ditetesin ke muka misalnya. Ya, netes tadi memang musta'mal. Ala kulli hal. Jadi ada dua pendapat. Dua pendapat, ada yang mengatakan dibalikkan lagi musta'mal, ada yang mengatakan selagi airnya mutaraddidun, masih ada di tangan, belum netes, maka dia tidak dikatakan airnya musta'mal. Ahibba al-kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga air yang musta'mal, itu syaratnya adalah air an yakuna qalilan. Airnya sedikit. Kurang dari 217 liter. Kurang dari 217 liter itu adalah airnya sedikit. Kemasukan tetesan basuhan mandi junub ataupun wudu basuhan yang wajib masuk ke dalam ember ataupun ke dalam bak mandi kita, maka hukum airnya musta'mal. Ada yang bilang, "Beb, bak anak ini besar," katanya. Batas pusar lah dari bawah ke atas. Itu panjangnya 0,5 meter, lebarnya 0,5 meter, dalamnya 1 meter. Wah, itu lebih dari 2 kula. Itu lebih dari dua kula. Mau netes pun enti mandi ke dalam juga nyelam. Ya, niat mandi junub nyelam, tidak masalah. Airnya tidak musta'mal. Itu pengertian musta'mal. Yang pertama, airnya an yakuna qalilan, sedikit. Atau masta'mala fi ma la budda minhu, atau yang digunakan dengan sesuatu yang wajib. Wudu wajib, mandi janabah wajib. Au sesuatu yang digunakan untuk raf'un najas au izalatu najis. Raf'ul hadath au izalatun najasa. Mengangkat daripada hadath atau membersihkan najis. Misal contoh, air basuhan dari basuhan wudu yang pertama yang wajib misalnya dikumpulin. Ini cadangan lah untuk kalau mau buang kencing misalnya. Karena kalau kadang kencing mau siram airnya pakai air basuhan tadi. Sah enggak kencing istinjanya? Sah atau tidak? Tidak sah. Tidak sah. Kenapa? Airnya musta'mal. Dia tidak bisa mengangkat daripada basuhan seperti istinja, kita kencing, kita cebok pakai air basuhan itu tidak terangkat. Dia harus dengan air yang suci dan mensucikan. Sama kadang-kadang di bak mandi rumah kita kan kadang-kadang kecil, besar ini cuman. Nih, lebar panjangnya segitu, dalamnya segini. Ada satu kula pun tidak cukup. Kita buang hajat kencing, mercik-recik dia masuk ke dalam ini bak. Akhirnya sudah itu kita ambil lagi air tadi, kita buat cebok. Sah tak ceboknya? Tidak mengangkat najis dia. Tidak sah dia. Setelah itu dengan semangatnya dia sudah cebok, istinja, lalu dia wudu, sholat. Sah sholatnya? Sholatnya tidak sah. Dia hamlun najasah, dia membawa najis. Ini hati-hati. Ini terkadang kita lalai. Apalagi yang ambil khusus ketika mau sholat, imam sudah takbir, dia masuk ke dalam hammam, kamar mandi, buka celana, tegak kencing, suruh. Kadang kita duduk di kloset itu, hati-hati nih kencing. Hati-hati nih kencing. Itu masih meleset dia, masih mercik-recik. Maka kalau dalam kamar mandi itu kalau bisa dibuka semua, celananya, celana dalamnya, bajunya digantung. Ya. Tapi ketika kita buka pakaian, apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu.
Bismillahilladzi la ilaha illahu. Insyaallah itu dalam kitab Busyral Karim disebutkan barang siapa yang membaca Bismillahilladzi la ilaha illahu ketika membuka pakaiannya, auratnya dibuka di kamar mandi ataupun di kamar dia ataupun di rumah. Itu baca Bismillahilladzi la ilaha illahu, maka ayunil jin, ya, jin dan syaitan itu tidak bisa memandang ketika orang membaca kalimat tersebut. Itu diamalin. Wabil khusus yang sudah zuat, yang sudah nikah, ya, berhubungan misalnya ndak atik misalnya apa? Selimut, sudah baca Bismillahilladzi la ilaha illahu, buka baju. Atau misal posisinya panas, kalau selimut kacau nih, sesak napas misalnya. Ala kulli hal kita baca ya, Bismillahilladzi la ilaha illahu, kita baca. Insyaallah mudah-mudahan ya setan, jin dan yang lainnya tidak bisa memandang auratnya kita. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ahibbal kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dikatakan ma'ul musta'mal lam yanwil ikhtirab. Kalau orang tidak niat apa itu niat ikhtirab? Pernah dengar belum? Ikhtirab itu kita ngambil air di dalam ember yang kurang dari 2 kula, akan tetapi kita celup ke dalamnya. Mustakmal dah airnya. Nah, gini caranya. Kayak mana caranya? Ada sebagian ulama mengatakan wajib niat ikhtirab. Ada yang mengatakan tidak wajib. Boleh dipakai, boleh niat ataupun tidak. Caranya bagaimana? Ketika kita wudu, misalnya wadah nih, ember misalnya, ini ember kan? Airnya cuma ada 1 ember, kebetulan keran PDAM mati, atau mesin sumur bor mati juga, listriknya mati misalnya, airnya cuma 1 ember, kayak mana mau wudu? Mau ke masjid jauh nian, ke musola jauh nian, tidak mungkin lah wudu ke musola, sudah tuh sholatnya di rumah misalnya, kan tidak mungkin. Nah, sudah air 1 ember tadi, dia masukkan tangannya, cedok air, masukkan dalam ember, keluarin niat wudu, nawaitul wudu'a lirafil hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala. Sudah dia niat wudu, lalu ketika dia mencedok air, dia niat nawaitul ikhtirab. Saja aku niat mencedok air, masukin tangannya ke dalam, tidak masalah. Dia pun airnya netes. Ini air yang netes tadi ketika dia basuh masuk ke dalam ember, ini airnya tidak musta'mal. Tapi kalau zaman sekarang lebih enaknya pakai apa? Kalau yang kayak itu beb, repot beb. Kayak air galon belah. Misalnya galon itu kan ada kerannya. Dimasukkan air situ, tutup atasnya, kerannya dibuka. Kan otomatis air tidak masuk. Iya, kalau kebetulan ada kerannya. Kalau tidak ada keran, pasti tetap juga nyedoknya di atas. Atau pakai tangan atau pakai canting, ya, gayung, diniatkan niat ikhtirab. Netes airnya. Kalau kita masukkan otomatis netes nih kan. Bekas basuhan wajah ke tangan ini netes. Nah, itu niat ikhtirab. Jadi sisa air yang kita gunakan tadi itu tidak musta'mal. Paham? Paham belum? Paham? Nah, itu boleh dipraktekkan. Kalau air yang sedikit. Ahibbal kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama tadi adalah air tahir fi nafsihi, tahir li ghairihi, air yang suci dan mensucikan. Kedua adalah tahir fi nafsihi, ghairu mutahhir li ghairihi, air yang suci akan tetapi tidak mensucikan. Setelah itu pembahasan terakhir tadi adalah ma'ul musta'mal. Terakhir lagi adalah ma'un najis. Air najis boleh tidak dibuat bersuci? Boleh atau tidak? Tidak, boh. Atau misalnya kompak sekampung, gali buat lubang besar, lubangnya kayak kolam. Kata kadesnya, semua masyarakat kampung ini tidak boleh buat WC, kencingnya tidak boleh di kamar mandi, harus di kolam tadi. Akhirnya kencinglah di situ. Sekian tahun penuh bekas kencing tadi. Sudah penuh bekas kencing tadi, ditutuplah. Setelah ditutup, ngendap air kencing itu berubah dia jadi air biasa, jernih malahan.
Boleh tidak dibuat bersuci? Boleh atau tidak? Tidak boleh, karena asalnya najis. Kalau asalnya najis, dia tidak boleh dibuat bersuci. Atau kita lihat di negeri di luarnya, seperti di Singapura. Di Singapura itu ada penyulingan air. Penyulingan airnya dari mana? Dari parit-parit limbah-limbah. Dari got-got, parit, limbah, itu disuling lagi. Keluarnya lebih enak dan lebih bagus dari Aqua 8 ini sama Aqua. Bekas limbah. Boleh diminum? Boleh. Karena asalnya apa? Asalnya dia limbah, bukan najis. Kalau dia asalnya najis, disuling tidak boleh dibuat minuman atau dibuat wudu. Kalau digot-got, diparit, disuling lagi, itu boleh untuk wudu, boleh untuk minum. Paham? Paham? Tapi geli-geli ya kita minumnya. Ini ada yang bilang, Beb, ini sulingan nih air parit, air got nih, Beb. Atau air sungai. Sungainya tuh warnanya tidak tahu lah, kayak dibilang teh, bukan teh. Dibilang oli juga bukan oli, warnanya agak aneh, tapi disuling jernih. Kalau bisa jangan diminum. Kalau bisa jangan diminum. Kalau dalam hukumnya dia suci, karena asalnya bukan najis. Asalnya bukan najis. Itu ma'una najasa. Jadi air najis tidak boleh digunakan untuk bersuci, buat wudu ataupun buat mandi hadas besar, dan begitu juga untuk buat istinja juga tidak sah hukumnya. Sudah kemarin terakhir ada ma'ul qalil sama ma'ul katsir. Air yang sedikit sama air yang banyak. Kalau air yang sedikit itu aqall min kulatain, kurang daripada 2 kula. Kalau yang air kulatan fa aktsar, air yang lebih dari 2 kula atau lebih dari 2 kula. Ini dalam hukumnya. Air sedikit kejatuhan najis, misal tai cicak, kemarin kita jelaskan tai cicak jatuh. Apa hukum airnya? Mutanajis, air yang terkena najasa. Boleh dibuat wudu? Tidak, tidak. Itu kalau airnya sedikit. Kalau airnya banyak, setelah itu airnya 2 kula atau lebih, kejatuhan najasah, airnya najis atau tidak? Tidak, kecuali kalau berubah ta'muhu, rasanya, walaunuhu, warnanya. Setelah itu apa lagi? Warihuhu, baunya. Atau kalau tai cicak misalnya, air yang 2 kula itu 1 bak, 1 tai cicak, 10 tai cicak, 100 tai cicak pun tidak berubah airnya. Ya kan? Kecuali kalau yang jatuh tadi tikus, cemplung, mati dia. Sudah itu mati, ngendap di bawah, dicium airnya, bau. Tengok warnanya kuning. Sudah itu dicicip, ada rasa tidak? Agak asin-asin, Beb, misalnya. Sudah itu airnya tidak boleh digunakan. Bagaimana bisa digunakan? Bil mukatsarah, dibanyakkan airnya. Misalnya baknya separuh, akhirnya dimasukkan lagi air, ditambah lebih dari 2 kula, lebih banyak airnya. Akhirnya berubah warnanya, tidak ada lagi. Sudah tuh baunya tidak ada. Setelah itu rasanya juga tidak ada rasa. Boleh dipakai? Boleh. Kadang kalau orang kita, kalau sudah masuk tikus itu dia geli-geli memakainya. Sudahlah, buang. Dibersihkan airnya, baru diisi air baru. Itu lebih gampang. Kalau tikus yang masuk atau burung yang masuk mati di dalam, misalnya berubah di tetmonnya di atas rumah, di atas loteng, tidak taunya ada burung merpati atau burung gereja masuk mati. Pada cium airnya, bau. Ditengok di atas tetmon ada burung mati atau tikus yang mati. Sering kan seperti itu. Sudah dibuang airnya. Kalau tidak mau dibuang, dibanyakkan airnya. Dibanyakkan, itu bisa menjadi airnya menjadi suci, bil mukatsarah namanya. Sudah faham semua pembahasan tentang air? Memang ada dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau pembahasan air ini memang detil. Dalam mazhab Syafi'i pembahasan air itu detil. Beda kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah.
Kalau madhab Imam Abu Hanifah itu air apa saja boleh untuk wudhu. Air kelapa, kita ngambil kelapa misalnya, sesekali lah wudhu pakai air kelapa misalnya. Boleh tak kita wudhu pakai air kelapa? Tidak boleh. Dia tidak suci, dia suci tapi tidak mensucikan. Tapi kalau madhab Imam Abu Hanifah boleh. Atau misal lagi beli tebu, ya, datang ke tangkit ujung itu, ya, ada yang jual tebu, ya, bawa ember dia tebu. Untuk apa dek? Untuk wudhu. Ya, wudhu. Sah tak wudhunya? Kalau madhab kita Syafi'i tidak sah. Kalau madhab Imam Abu Hanifah sah wudhu pakai perasan buah-buahan. Boleh. Misalnya beli jus, ya, jus untuk apa? Untuk wudhu. Ya, wudhu sah kalau menurut madhab Imam Abu Hanifah. Kalau madhab kita Imam Syafi'i tidak sah. InsyaAllah mudah-mudahan minggu depan ya, kita bakal masuk pembahasan tentang mujibatul ghusl, hal-hal yang mewajibkan mandi. Sebelum minggu depan kita masuk pembahasan tentang wajibnya mandi, ini ada pertanyaan. Pertanyaan harus dicari ya. Minggu depan kalau bisa ada jawabannya. Bagaimana seandainya sumur, kita punya sumur atau kita punya wadah, dalam sumur tadi masuk apa? Kalab ataupun khinzir. Babi masuk ke dalam. Atau anjing yang masuk ke dalam misalnya, mati di dalam. Kayak mana cara mensucikannya? Apakah buat sumur baru? Apa babinya diangkat, sudah tuh airnya dibuang? Bagaimana cara untuk membersihkannya? Setelah itu bukan hanya di sumur, kan pipa kami nyedot ya, dari sumur ke rumah itu pakai mesin. Di dalam pipa itu banyak bulu-bulunya. Apakah harus disucikan juga pakai debu, pakai tanah dengan air atau tidak? Nah, itu PR untuk minggu depan. Ya, bagaimana cara mensucikannya? Nah, insyaallah mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan pemahaman ilmunya agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah binatul qubul wal iqbal wa salahi kulli hal anallahu fi dzunub wa yasirhul qulub wa yasturul uyub wa yubarik lana wa lakum fi kulli halin wa fil ahl wal mal wal iyal wa yaghfir li walidina wa walidikum wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat anallahu yatawallana bi wilayatihi wa yahfazana min syarri bariyatihi wa yahfazana bi taksirina fi haqqi wa fi haqqi nabi wa fi haqqi azwajin huquqil walidina wa huquqil jami'il muslimin anallahu yubarik lana fi awqatina wa sa'atina wa kunna wa iyyakum min dhiri ma'siyatin illa izzi ta'ah ومن حديد نقصان أجل ما علي كل حالة دنيا كل حالة مرضية ويشفي أمراضنا ويشفي أمراضنا ويشفي أمراضنا ويصلح أرضنا يتل على أعمارنا وعلت في العافية ويسين سابقتنا سن خاتمنا مثل من أسلافنا وشيوخنا ورجالنا ولدخل نياتنا في نياتهم وأعملنا في أعمالهم ولهذه النية كنت صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا قد اعترفنا وأننا أشرافنا ألا لظى أشرافنا فتب علينا توبة تعسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إداد الطس سحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.